Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 21 Juli 2026, Yohanes 8 masih menjadi perenungan kita di bagian akhir. Saudara, sejak minggu lalu kita sudah melihat perdebatan Yesus dengan orang Farisi semakin memanas. Pada waktu Yesus mempertanyakan motif mereka karena berusaha membunuh Yesus, mereka menjawab sekaligus menghina Yesus secara pribadi. Yesus mengatakan Bapaknya adalah Bapa di sorga. Tapi apa mereka menjawab? Kami tidak dilahirkan dari zina. Saudara, ini mengarah ke pribadi Yesus, saudara ya. Penghinaan, memfitnah sudah menjadi rahasia umum, saudara, bagi orang-orang Farisi saat itu bahwa kelahiran Yesus dipertanyakan. Orang Farisi sengaja menyerang garis keturunan keluarga Yesus. Jadi tanggapan kasar mereka adalah menghina dengan sengaja, dengan menyebut Yesus sebagai anak haram. Mereka mencela garis keturunannya. Saudara, tidak ada anak haram dalam Tuhan Yesus, dalam Kristen. Tidak. Karena apa? Nafas dalam hati, dalam diri seorang bayi itu Tuhan yang punya. Tuhan memberikan jiwa dan hidup, dan tidak ada yang haram di dalam Tuhan. Sedangkan pribadi kedua dengan berkata kepada Yesus, engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Dalam ayat 48, saudara ya, para pemimpin agama Yahudi putus asa dan tidak sanggup berdebat dengan Yesus, maka serangan itu ke arah rasial. Mereka berkata, bukankah kami benar mengatakan bahwa engkau adalah orang Samaria? Mereka melecehkan Yesus secara rasial, ras. Secara agama juga yang paling ekstrim pada masa itu. Yang pertama, saudara, yang ke orang Samaria ini, karena orang Samaria pada abad pertama dibenci oleh orang Yahudi karena darah campuran dan penyimpangan ibadah mereka. Jadi mereka mempertanyakan, atau lebih tepatnya menuduh Yesus sama dengan orang Samaria, yang adalah kelas 2 dalam pandangan Israel. Ini semacam mempertanyakan kemurnian keyahudian Yesus, saudara ya. Nah, yang kedua adalah engkau kerasukan setan, karena tidak dapat membantah ajaran Yesus dan semua mujizat yang dilakukan Yesus di depan mata mereka. Mereka lihat, mereka akhirnya karena tidak bisa membantahnya, mereka kaitkan itu dengan kuasa setan. Dalam Matius 12 ayat 24, orang-orang Farisi berkata tentang mujizat yang Yesus lakukan dengan kalimat apa? Dengan Beelzebul, pengulu setan, ia mengusir setan, menunjuk kepada Yesus. Saudara, ini puncak dari penolakan mereka yang semakin meningkat terhadap Yesus. Tapi luar biasa, saudara. Kenapa? Pertentangan tragis ini, kontradiksi ini berfungsi untuk apa? Memperkuat, mempertajam tema sentral di bagian pasal 8, 7, 8 ini. Di dalam mengidentifikasikan dengan tepat siapa Yesus itu yang sebenarnya. Karena apa? Ini menjadi landasan bagi pernyataan keilahian yang begitu tajam memuncak pada ayat 58 nanti. Sebelum Abraham ada, aku ada. Saudara, itu pernyataan luar biasa, ego emi, saudara ya, menunjuk kepada perjanjian lama. Jadi semua penolakan dan tuduhan mereka kepada Yesus sebagai kerasukan setan menjadi pesan Yesus sangat kuat saat mengatakan apa? Sebelum Abraham ada, aku ada. Saudara, kita akan melanjutkan renungan kita besok. Hari ini, saudara ya, mari belajar bila Tuhan Yesus pun sudah dihinakan sebagai orang kesetanan, anak haram, dan sebutan lainnya mungkin, saudara ya. Dan hal itu dikerahkan kepada guru kita. Bagaimana bila kita mengalami hal yang sama, dihina semacam itu? Mari kita pikirkan dengan matang hari ini. Mohon hikmat dari sorga memenuhi kita sepanjang hari ini. Amin, saudara. Tuhan berkati kita sekalian.